Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, anak-anak kami, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhir Ramadan ini bisa kita lalui berpuasa selama sebulan penuh. Tinggal 2 kali lagi insya Allah ya, kita sholat tarawih ini malam ini dan malam besok. Setelah itu kita akan merayakan Idul Fitri. Pada malam hari ini kita akan mentadabburi ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan hati yang selalu berkeluh kesah dan kikir. Dan apa obatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa sifat halu'a. Halu'a ini mengandung dua sifat buruk, yaitu suka berkeluh kesah dan juga selalu kikir. Inilah sifat buruk yang dibawa oleh manusia. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dan seterusnya diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat halu'a ini dan apa obatnya. Ini yang paling penting sekali. Karena manusia ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, idza massahu syarru jazua. Ketika Allah timpakan kepada dia sedikit keburukan, sedikit ketidaksenangan, dia langsung berkeluh kesah, sempit hatinya, tidak ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat buruk manusia. Idza massahu syarru jazua. Namun wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia kebaikan, rezeki yang luas, kesenangan hidup, manu'a, dia berubah menjadi orang yang kikir. Ini tabiat buruk yang dibawa oleh manusia ke bumi ini. Dan ini bisa ada obatnya dan bisa kita atasi. Ini yang terpenting. Tapi kalau kita perturutkan, tidak kita carikan solusinya, tidak kita carikan obatnya, maka menjadilah kita orang yang selalu bermasalah dalam hidupnya, selalu berkeluh kesah, selalu sempit hatinya, dan juga akan menjadi kikir. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Nah, Allah juga terangkan, kalau menimpa sifat seperti itu kepada kita, maka apakah obatnya? Di dalam ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, orang-orang yang tidak akan bersifat seperti itu adalah yang pertama, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Namun kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi bukan sholat sembarang sholat. Karena banyak juga orang yang sholat, hatinya tetap resah, gelisah, gundah gulana, dan juga selalu merasa berkeluh kesah dalam hidupnya. Mungkin sudah banyak hartanya, sudah banyak nikmat Allah yang diterima, akan tetapi
Karena sifat ini ada pada dirinya, dia menjadi orang yang kikir dan dia selalu tetap berkeluh kesah dalam hidupnya. Oleh sebab itu, obatnya pertama adalah solat. Illal musallin. Tapi tidak solat sembarang solat. Allah terangkan solat yang seperti apa? Alladzina hum ala solatihim daimun. Yaitu orang yang solatnya selalu istiqomah. Daimun, terus menerus. Bukan sekarang rajin solat. Kadang-kadang solat duhanya sampai 8 rakaat. Ya solat tahajudnya tiba-tiba nanti berhenti solat. Kadang-kadang sampai solat wajibnya pun dia tidak lakukan. Ini adalah tidak yang seperti itu. Orang yang selalu konsisten dalam solatnya. Inilah yang pertama, insya Allah orang yang tidak akan berkeluh kesah dalam hidupnya. Karena solat itu adalah zikrullah. Dan itu adalah obat hati. Allazina amanu fatatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan tenang dan tentram hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir saja hati itu bisa tenang. Bukan dengan joget-joget, bukan dengan tunjuk-tunjuk langit ya, mabuk-mabukan. Tidak. Hati itu hanya bisa tenang apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama adalah salat. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu obat yang pertama. Kemudian supaya hati kita ini tidak selalu berkeluh kesah dan gundah gaulana, maka selanjutnya adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Yaitu orang-orang yang selalu merasa di dalam harta yang dia miliki, di harta yang dia punya, dia merasa ada hak orang tertentu, hak orang lain. Kadang-kadang kita mendapatkan rezeki seolah-olah itu kita punya semua. Tidak ada hak siapapun. Malah kadang-kadang kita dapat rezeki, kita masih cari lagi mana tahu rezeki di tangan orang lagi. Bukan kita merasa ketika kita mendapatkan rezeki ada hak orang dalam rezeki kita itu. Siapa mereka itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang yang kesulitan hidup sehingga dia terpaksa meminta-minta, dan juga bagi orang yang kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, namun dia ifah, tidak mau dia meminta-minta. Ini yang perlu kita berikan dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu merasa di dalam harta yang dipunya ada milik orang lain, maka dia akan selalu tenang hatinya karena diberikan kepada orang yang berhak tersebut terhadap hartanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang betul-betul membenarkan adanya hari pembalasan. Orang-orang yang betul-betul yakin setelah ada kehidupan ini nanti ada kematian, dan di dalam kematian itu ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin ada hari pembalasan, hari kemudian, ada hari nanti dihisab, dan ada hari nanti orang yang beramal kebaikan itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada di situ neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin betul seperti itu. Orang yang seperti ini dia akan tenang hatinya. Kita akan kasih sebuah ibarat. Umpamanya anak sekolah sedang belajar mungkin SMP. Taruhlah di hari Senin. Gurunya mengatakan pelajaran matematika. Gurunya mengatakan kalian nanti kerjakan PR dari halaman sekian sampai halaman sekian. Nanti insya Allah pada hari Senin yang akan datang, ibu akan periksa pekerjaan kalian. Siapa yang mengerjakan dengan baik akan ibu kasih hadiah, kasih reward. Namun siapa yang tidak mengerjakan, maka akan ibu berikan ganjaran, akan diberikan suatu
iqab, ya, atau diberikan hukuman. Tak apalah bentuk hukumannya. Kemudian ada seorang anak yang dia ini baru saja pulang sekolah, teringat dia, ya, tugas dari gurunya ini, sehingga dia langsung mengerjakan dari hari pertama itu. Dia mengerjakannya dengan baik. Kalau dia tidak bisa ditanyakannya kepada yang, sehingga bereslah pekerja itu dengan sempurna oleh dia. Maka mulai dari hari, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu hatinya tenang. Malah dia ingin cepat-cepat hari Senin yang akan datang itu datang. Mengapa? Karena dia ingin menunjukkan kepada gurunya kerjaan yang telah dia lakukan itu. Dia ingin menunjukkan, dia akan ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Dia ingin sekali, rindu sekali hari Senin itu. Dia rindu sekali ingin bertemu dengan gurunya itu. Tapi coba bayangkan, ada seorang anak yang dia ketika pulang dari sekolahnya, ingat dia tugas dari gurunya, ingat dia PR, tapi dia mengatakan, masih lama lagi, masih 6 hari yang akan datang lagi, sehingga dia main-main. Kemudian di hari Senin juga begitu, teringat juga sedikit, kemudian tapi dah mulai gelisah dia. Hari-hari dijalani dengan kegelisahan. Mengapa? Tugas belum dilaksanakan. Dia tidak ingin hari Senin ini cepat datang. Kemudian masih ada waktu. Ternyata dia terlupa. Maka ketika malam Minggu atau hari Minggu, besok Senin itu, barulah dia ingat. Ketika dia ingat itu, dia ingin segera. Ternyata ada pula di situ umpamanya permainan atau tontonan yang menarik. Iya juga nih. Akhirnya tidak dikerjakan juga. Setelah inilah nanti dikerjakan. Terkerjakan dengan buru-buru, tertidur. Akhirnya besoknya dia terlambat bangun dan dia merasa sebaiknya guru ini sakit. Hari Senin ini tidak enak mau pergi sekolah. Kemudian merasa cemas. Tidak ada kenyamanan dalam kehidupan. Baik dalam 1 minggu itu, apalagi bertemu dengan seorang guru itu. Ini ibaratnya ketika kita mengerjakan amalan kebaikan, kita rindu dengan hari kemudian itu. Kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita. Namun ketika kita tidak melakukannya, maka hari-hari kita akan kita jalani dengan kegelisahan. Apalagi ketika hari bertemu dengan Tuhan kita itu, maka kita akan diberikan azab yang tidak kita inginkan. Bisa jadi kita mengatakan, mudah-mudahan tidak ada datang guru ini. Mudah-mudahan tidak ada nanti sakitlah guru ini. Begitu juga dengan mudah-mudahan tidak ada hari akhirat itu. Mudah-mudahan tidak ada surga neraka itu. Sehingga dia penuh dengan kegelisahan. Dan dia akan selalu dicekam oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Yaitu orang-orang yang senantiasa terhadap azab Tuhan mereka. Mereka ada rasa takut. Takut kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak mau menyanyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Yang ada di dalam surat Al-Ma'arij. Untuk menjadikan hati kita tenang. Hati kita tentram. Hati kita tidak berkeluh kesah. Dan kita insya Allah tidak menjadi orang yang bakhil dan orang yang kikir. Itulah mungkin kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini semua sifat-sifat ini ada pada diri kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. Sebagaimana kita menginginkan nanti kita mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.